Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan komoditas sejarah kopi. Selamat menyaksikan. Asal-usul kopi pada zaman dahulu. Ada seorang pengembala kambing yang ingin tetap terjaga saat malam hari. Namun ia memperhatikan kambingnya yang tetap aktif di malam hari. Setelah dipikir-pikir, ia baru ingat kalau kambingnya tadi siang memakan suatu biji-bijian di tempat pengembalaannya. Keesokan harinya, pengembala mengambil biji-bijian tersebut dan memakannya. Efeknya, energi si pengembala tersebut menjadi segar kembali. Mata yang tadinya mengantuk menjadi segar kembali. Pada saat itu, biji kopi hanya untuk cemilan penambah energi. Bertahun-tahun berlalu, orang Arab mulai berinovasi dengan membuat minuman dari biji kopi. Sebagai minuman anggur dengan cara menyangrainya, lalu ditumbuk dan dituangkan ke air panas. Hingga ratusan tahun berlalu, kopi sudah dikenal berbagai negara. Dan saat penjajahan Belanda, orang Belanda membawa bibit kopi untuk ditanam pertama kalinya di Indonesia. Dan orang Belanda menyebutnya kopi. Tapi karena orang Indonesia kurang fasih dengan melafalkan huruf F, maka kopi menjadi kopi. Konsumsi kopi dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi Arabica dan 26% dari Robusta dan 4% dari jenis Liberia. Kopi Arabica berasal dari Afrika, tepatnya di daerah pegunungan Ethiopia. Namun kopi Arabica mulai berkembang setelah dikembangkan di daerah Yaman dan selatan Al-Jazirah Arab. Melalui para saudagar Arab, kopi Arabica mulai menyebar ke daerah lainnya. Awalnya penduduk Yaman dan Arab mencoba memakan biji kopi Arabica dan merasakan adanya tambahan energi. Dengan perkembangannya zaman, akan pengetahuan dan teknologi buah kopi dimanfaatkan menjadi minuman sampai sekarang. Sejarah kopi di Indonesia. Di balik kenikmatan secangkir kopi, ada sebuah perjalanan panjang yang layak kita ketahui. Indonesia termasuk penghasil kopi terbaik di dunia. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Tahun 1996, Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan kedaung. Namun upaya ini gagal karena terjadi gempa dan banjir. Tahun 1699, upaya kedua dilakukan dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar, India, dan upaya kedua ini sangat berhasil dengan sangat baik. Tahun 1706, sampel yang telah dihasilkan di Indonesia dibawa ke Amsterdam dan hasilnya sukses besar karena kualitas kopi tersebut sangat bagus. Tahun 1878, hampir seluruh perkebunan kopi terserang penyakit karat daun. Kala itu jenis kopinya merupakan jenis kopi Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica. Tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies kopi yakni kopi Robusta, dan usaha ini berhasil. Perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah dapat bertahan dari penyakit karat daun. Tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak saat itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Secara umum, saat ini terdapat 4 jenis utama kopi yang beredar secara komersial, yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Artikel ini akan membahas berbagai jenis biji kopi, apa yang membuat masing-masing biji kopi istimewa, dan bagaimana memilih biji kopi terbaik untuk selera kamu. Pertama, Arabica. Arabica merupakan salah satu jenis biji kopi yang paling populer dan terkenal di dunia. Berawal dari tanaman kopi, Arabica merupakan jenis tumbuhan yang sangat peka atas lingkungannya dan juga rawan sakit. Jika salah satu tanaman terkena sakit, maka terdapat risiko penularan ke tanaman lain yang sehat dan mengakibatkan gagal panen. Oleh sebab itu, perawatan tanaman kopi Arabica harus dilakukan dengan baik. Tanaman ini akan tumbuh dengan baik di dataran tinggi, curah hujan yang stabil, variasi suhu minimal, terhindar dari sinar matahari langsung, dan memiliki tanah yang gembur.
Biji kopi Arabica dengan kualitas baik akan mempunyai ketebalan rasa atau bodi yang ringan, tingkat keasaman yang menyegarkan, dan cenderung memiliki intensitas rasa dan aroma yang kompleks. Hal tersebut memberikan kopi Arabica rasa yang lebih lembut, manis, dan nyaman menurut kebanyakan orang. Kopi Arabica memiliki kandungan kafein yang kurang lebih 2 kali lebih rendah dibandingkan kopi Robusta. Arabica sangat cocok bagi kamu yang menyukai kopi dengan rasa segar, kompleks, aromatik, nyaman, dan mudah diminum. Kedua, Robusta. Robusta adalah jenis kopi dengan angka produksi kedua terbesar di dunia setelah Arabica, di mana Indonesia sendiri adalah salah satu penyumbang kopi Robusta terbesar di dunia. Tinggi produksi tersebut berhubungan dengan karakteristik tanaman Robusta yang sangat toleran terhadap lingkungannya dan kebal terhadap berbagai penyakit. Kopi Robusta dapat bertahan di berbagai ketinggian, tetapi ia menyukai iklim panas dengan curah hujan tidak teratur. Ketahanan kopi Robusta dikaitkan dengan kandungan kafeinnya yang tinggi sebagai pestisida alami dan sumber pertahanan dinding. Jenis kopi Robusta memiliki karakteristik rasa yang tebal sehingga digambarkan sebagai kopi yang pahit. Namun selain rasanya yang tebal, Robusta juga memiliki tekstur yang lembut, tingkat keasaman yang rendah, dan seringkali meningkatkan rasa mirip coklat hitam. Kopi Robusta banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terutama bila dibarengi dengan cemilan manis seperti pisang goreng, kue, dan lain-lain. Karena rasanya yang tebal dan khas, kopi Robusta sangat cocok bagi kamu yang senang minum kopi dengan campuran susu atau gula. Yang ketiga, Liberica. Jenis kopi Liberica saat ini sudah cukup jarang ditemukan. Salah satu negara yang masih memproduksi kopi Liberica adalah Indonesia, terutama di daerah Bengkulu dan Jambi. Tanaman kopi Liberica memiliki ketahanan yang kuat terhadap perubahan kondisi lingkungan dan penyakit. Biji kopi jenis Liberica umumnya berukuran besar dan tidak simetris, akan tetapi ia memiliki aroma unik menyerupai bunga dan buah-buahan. Secara garis besar, kopi Liberica memiliki karakteristik rasa smoky dan dikatakan mirip tembakau, sehingga Liberica mempunyai rasa yang tebal, pahit, dan beraroma kuat. Kopi tipe ini biasanya dikombinasi dengan susu dan gula untuk memberikan tekstur lembut dan nyaman saat diminum. Terakhir, Excelsa. Kopi jenis Excelsa hidup dan tumbuh di daerah Asia Tenggara. Excelsa saat ini telah diklarifikasi sebagai anggota kekeluargaan dari Liberica karena kemiripan bentuk tanaman serta lingkungan tempat hidupnya. Tumbuhan kopi Excelsa mempunyai ketinggian 6-9 meter dan hidup di ketinggian yang mirip dengan kopi Liberica. Akan tetapi karakteristik kopi Excelsa sangatlah berbeda dibandingkan dengan kopi Liberica. Kopi Excelsa memiliki karakteristiknya sedikit asam dan mirip dengan buah. Namun di sisi lain, ia juga mempunyai karakteristik rasa tebal, mirip seperti kayu yang terbakar, serta aroma dan taste yang kompleks. Kekuatan inilah yang menciptakan profil unik kopi Excelsa sehingga sering dicari oleh para penggemar kopi. Kopi merupakan komoditas Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam industri, kopi olahan, kopi spesial dalam negeri maupun potensinya sebagai komoditas ekspor, impor, atau eksim. Outlook Kopi 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir kopi di dunia. Berdasarkan data dari Food and Agricultural Organization atau FAO, rata-rata produksi kopi dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar 683,64 ribu ton per tahun, terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Demikian juga ekspor kopi di Indonesia, rata-rata dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar 601,38 ribu ton per tahun, atau sebagai negara terbesar keempat eksportir kopi setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dan selanjutnya, cara budidaya kopi yang baik dan benar yaitu memilih jenis biji kopi, menyeleksi calon biji kopi, proses penyemaian biji, menyiapkan lahan untuk menanam, memindahkan kopi ke polybag, terus memindahkan bibit ke lahan, dan proses penyiraman, proses penyiangan, proses pengulaman, terus pemupukan,
memanen kopi, dan mendistribusikan hasil panen. Menurut laporan Statistik Indonesia 2023 dari Badan Pusat Statistik BPS, produksi kopi di Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada tahun 2022, meningkat sekitar 1,1% dibanding tahun sebelumnya atau year on year. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah produksi kopi di Indonesia yang tertinggi yakni pada 2021. Bottom.